apakah betul mereka yang digigit nyamuk Aedes aegypti kemudian terinfeksi virus dengue itu memang lebih banyak yang golongan darahnya O atau yang lain? Hai, kembali lagi bersama saya Dr. Ida Safitri di Hi Doc Ina Health. Ternyata masih banyak loh yang bertanya terkait demam berdarah dengue ini atau infeksi dengue ini. Ada yang bilang katanya nyamuk suka golongan darah O. Terus tips beraktivitas yang aman bagi anak supaya nggak digigit nyamuk itu yang seperti apa? Banyak ya. Kita kayaknya harus bahas satu persatu untuk pertanyaan yang sudah masuk di akun media sosial Ina Health. Kita kembali ke pertanyaan lagi. Hai dok, benarkah nyamuk Aedes aegypti menyukai golongan darah tertentu, khususnya golongan darah O? Saya pernah baca informasinya tapi nggak tahu benar atau salah. Pertanyaannya susah ini ya. Sebetulnya data-data tentang apakah betul mereka yang digigit nyamuk Aedes aegypti kemudian terinfeksi virus dengue itu memang lebih banyak yang golongan darahnya O atau yang lain? Sepertinya belum ada kesimpulan ya yang memastikan bahwa O pasti lebih banyak, tidak demikian juga. Tetapi yang penting adalah ada satu penelitian yang menunjukkan nyamuk, khususnya nyamuk Aedes aegypti, itu sangat sensitif terhadap bau-bauan. Termasuk di dalamnya adalah bau keringat manusia. Nah, apakah kebetulan ya mereka yang golongan darahnya O itu bau keringatnya paling disukai sama nyamuk ya? Kita nggak tahu ya. Tetapi ada penelitian yang mengatakan bahwa memang nyamuk sangat menyukai aroma atau bau keringat manusia. Dan nyamuk tidak menyukai aroma yang timbul dari beberapa tanaman ya yang menghasilkan bau-bauan. Nah, ini penting kita ketahui karena kan sekarang ada anjuran untuk menanam tanaman istilahnya pengusir nyamuk ya, karena memang dia mengeluarkan bau yang itu nggak disukai sama nyamuk. Jadi nyamuknya nggak jadi mendekat ke rumah kita. Nah, itu sejauh yang saya tahu tentang bagaimana perilaku nyamuk dalam menggigit ya atau mendekati manusia. Jadi tentang apakah golongan darah O, saya rasa belum ada jawaban yang pasti sampai saat ini. Kita ke pertanyaan kedua ya. Hai dok, ketika proses penyembuhan, makanan atau minuman apa saja yang bagus untuk dikonsumsi anak? Saya rasa makanan dan minuman itu memang sesuatu yang harus diberikan. Tadi saya pernah menjelaskan ini ya di kesempatan sebelumnya bahwa bagian dari pertolongan pertama adalah memberikan cairan kepada anak yang demam karena dia terinfeksi virus dengue. Jadi pemberian minuman itu harus sejak awal, sejak ada gejala demam muncul. Ya, prinsipnya adalah kita berikan dalam porsi yang sedikit, sesering mungkin, selama masih diterima oleh anak. Karena anak yang kena infeksi virus dengue itu seringkali jangankan makan ya, minum sedikit aja rasanya sudah mual. Atau bahkan dia memuntahkan kembali. Nah, ini kadang-kadang kalau sudah seperti ini memang tidak bisa dipaksa. Nah, orang tua harus pandai-pandai untuk memberikan minuman sedikit-sedikit. Tentang minuman atau makanan apa saja yang mungkin tidak boleh begitu ya, sebetulnya tidak ada. Boleh minum apa saja, hanya saja memang pada saat kondisi tubuh, khususnya kalau dalam pemeriksaan dijumpai kadar trombosit yang rendah, itu memang ada risiko terjadi perdarahan. Sehingga dokter menyarankan untuk tidak minum minuman yang berwarna gelap atau kemerahan. Alasannya kenapa? Karena kalau terjadi muntah darah misalnya atau mimisan yang tertelan kemudian dimuntahkan,
kita jadi agak sulit untuk membedakan apakah warna gelap yang keluar dari muntahan tersebut merupakan muntah yang disertai darah atau karena warna minuman yang sebelumnya diminum. Sebetulnya pertimbangannya itu, selebihnya tidak ada batasan khusus. Demikian juga dengan makanan yang mungkin lunak, yang mudah ditelan, itu bisa kita berikan. Yang juga berkuah itu lebih disarankan untuk diberikan pada saat anak menderita demam. Kita ke pertanyaan terakhir ya. Hai dok, apakah anak yang sudah pernah kena DBD bisa terkena kembali di kemudian hari jika tergigit nyamuk Aedes aegypti? Ada nggak tips untuk agar anak tetap aman dari gigitan nyamuk saat beraktivitas di luar rumah? Perlu diketahui oleh orang tua ya, bahwa seorang anak yang pernah terinfeksi virus dengue itu bisa terkena infeksi lagi ya. Jadi kalau misalnya pernah terkena setahun yang lalu, apakah bisa kena lagi? Jawabnya bisa ya. Justru ini yang harus kita ketahui. Kenapa? Karena infeksi yang kedua itu akan menyebabkan gejala yang lebih berat ya. Ini yang harus diwaspadai. Jadi kalau sudah jelas misalnya orang tua mengetahui, oh anak saya itu dulu 2 tahun yang lalu pernah loh kena dengue gitu ya, sekarang kena lagi. Nah, kena yang kedua ini harus lebih diperhatikan karena dia memiliki risiko untuk menjadi berat, dan itu sudah dibuktikan dan sudah diteliti. Kenapa bisa demikian? Karena ada satu mekanisme ya, ketika virus itu masuk lagi pada orang yang sudah pernah kena sebelumnya, ternyata respon tubuh kita itu justru akan mengenalinya, menangkap ya sinyal itu sebagai sebagai alat untuk mereproduksi virus lebih banyak. Nah, akibatnya nanti mekanisme pertahanan tubuh kita jadi tertekan dan gejala menjadi lebih berat. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi hati-hati ya, yang sudah pernah kena jangan merasa aman, udah pernah kena. Enggak, justru itu kita harus lebih hati-hati untuk tidak kena lagi ya. Lalu gimana caranya supaya tidak kena gigitan nyamuk? Nah, ini kita harus mengetahui bahwa nyamuk Aedes aegypti ini kayak manusia nih, dia kerjanya di pagi sampai siang hari ya. Jadi menggigitnya itu di waktu-waktu tertentu saja. Jadi yang harus diperhatikan justru adalah waktu di mana nyamuk tersebut biasanya menggigit, yaitu dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore lah. Kok kayak jam kerja saya ya. Nah, jadi kita harus tahu pada jam-jam tersebut kalau anak sedang beraktivitas di luar, misalnya kita pastikan kalau anaknya sudah berusia di atas 1 tahun, mungkin kita boleh menggunakan obat oles ya, anti nyamuk, atau memakai baju lengan panjang, celana panjang ya, agar atau kaos kaki supaya tidak digigit nyamuk. Artinya kalau anak-anak itu sedang dalam masa pendidikan, mereka mungkin jam-jam itu adalah jam mereka sekolah ya. Nanti kalau sudah nggak pandemi kan mereka akan sekolah lagi. Nah, di situ dipastikan bahwa mereka memakai mungkin kaos kaki. Sebetulnya yang penting adalah memastikan nggak ada nyamuk di sekolah ya, dengan cara tadi melakukan gerakan 3M plus ya. Jadi menguras ya, menutup tempat-tempat penampungan air, kemudian juga membuang sampah atau kaleng-kaleng ke tempat yang semestinya, kemudian juga rajin membersihkan tempat-tempat yang menjadi perindukan nyamuk, seperti itu. Keren-keren pertanyaannya ya. Semoga jawaban tadi bisa membuat kita menjadi lebih paham
dan juga menjadi lebih sadar lagi bagaimana cara melindungi anak dari gigitan nyamuk saat beraktivitas di luar. Pastinya juga kesadaran kita untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan itu menjadi hal yang juga sangat penting. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Dr. Ida Safitri, mohon pamit. Sampai jumpa.